Kylian Mbappe comeback, Real Madrid siap hadapi Juventus. Real Madrid mendapatkan kabar baik jelang bentrok dengan Juventus pada laga 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Kylian Mbappe yang absen dalam 3 pertandingan fase grup, diambang kembali membela Los Blancos. Penyerang berusia 26 tahun tersebut harus menepi karena gastroenteritis. Akibat penyakit tersebut, Mbappe harus menjalani perawatan di rumah sakit dan kehilangan hampir 5 kg berat badan. Melenggang ke 16 besar Piala Dunia antar klub 2025, Real Madrid dinanti lawan berat. Los Blancos akan bersua Juventus di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025, dini hari WIB. Bianconeri menembus fase knockout dengan status peringkat kedua grup G dengan koleksi 6 poin. Kylian Mbappe kini memiliki 3 sesi latihan lagi untuk menyempurnakan kebugarannya jelang pertandingan melawan Juventus. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, pun sangat mengandalkan Mbappe dalam duel kontra Juve. Kembalinya Kylian Mbappe sangat dinantikan, terutama untuk melihat seberapa cepat beradaptasi dengan strategi Xabi Alonso di Real Madrid. Taktik yang diterapkan Alonso dirancang untuk memaksimalkan dampak dirinya dan Vinicius Junior secara bersamaan. Kami membutuhkannya dan kami ingin dia kembali secepat mungkin dan dalam kondisi terbaik, kata Xabi Alonso. Nico Paz jadi rebutan, Real Madrid tahan klausul buyback. Musim panas ini, nama Nico Paz kembali mencuri perhatian bursa transfer Eropa. Setelah tampil cemerlang bersama Como di Serie A, gelandang muda jebolan La Fabrica itu jadi rebutan dua raksasa Inter Milan dan Bayer Leverkusen. Di tengah ketidakaktifan Real Madrid yang memegang klausul buyback, klub-klub pesaing siap menggelontorkan dana besar demi mengamankan tanda tangannya. Banyak yang memperkirakan bahwa Los Blancos akan segera mengaktifkan klausul pembelian kembali untuk membawanya kembali ke Santiago Bernabeu, namun, hingga kini belum ada langkah konkret dari klub ibu kota Spanyol tersebut. Seperti diketahui, Real Madrid masih memiliki klausul pembelian kembali sebesar 8 juta euro untuk alumni Akademi La Fabrica tersebut. Di tengah ketidakaktifan Madrid, Inter Milan dilaporkan siap memanfaatkan situasi. Menurut laporan Sport Mediaset, finalis Liga Champions 2025 itu menjadikan Paz sebagai target utama. Mereka percaya pemain muda Argentina ini akan menjadi aset jangka panjang yang sangat berharga bagi klub. Meski demikian, transfer ini diperkirakan tidak mudah mengingat Real Madrid masih memegang hak buyback dalam beberapa musim ke depan. Di sisi lain, Bayer Leverkusen juga ikut memburu Nico Paz. Dengan hengkangnya Florian Wirtz musim panas ini, Leverkusen telah mengidentifikasi 2 nama sebagai pengganti potensial yaitu Arda Güler dan Nico Paz. Real Madrid masih memegang opsi buyback dengan skema bertahap, yaitu 8 juta euro pada musim panas 2025, 9 juta euro pada 2026, dan 10 juta euro pada 2027. Victor Gyökeres tawarkan diri ke Real Madrid 1,3 triliun rupiah. Real Madrid kini menghadapi dilema dalam bursa transfer setelah muncul laporan bahwa Victor Gyökeres sangat ingin bergabung dengan klub raksasa Spanyol tersebut. Pelatih anyar Xabi Alonso diketahui sejak awal menjabat sudah menyampaikan beberapa permintaan, termasuk mencari penyerang tengah dengan kontribusi mirip Joselu untuk memperkuat lini depan musim depan. Dalam konteks itu, nama Victor Gyökeres menjadi salah satu opsi paling menarik. Penyerang asal Swedia yang kini membela Sporting CP itu baru saja menuntaskan salah satu musim terbaik dalam kariernya. Dia mencetak 54 gol dan 13 assist hanya dalam musim keduanya bersama klub Portugal tersebut. Meski demikian, ambisinya untuk hengkang dari Lisbon musim panas ini menimbulkan ketegangan dengan pihak klub. Victor Gyökeres dan agennya mengklaim telah memiliki kesepakatan lisan bahwa dirinya bisa dilepas dengan harga 1,13 triliun rupiah. Tetapi Sporting bersikukuh bahwa nilai transfernya adalah 1,3 triliun rupiah. Polemik ini tak hanya mempengaruhi situasi internal Sporting CP, tapi juga membuat Real Madrid berpikir 2 kali. Klub Spanyol itu dikenal bersedia menggelontorkan dana besar bila kebutuhan skuad memang mendesak, tapi kondisi lini depan mereka saat ini tidak dalam keadaan genting. Dengan kehadiran Kylian Mbappe, bakat muda Brasil Endrick, dan penampilan menjanjikan Gonzalo Garcia, tidak ada urgensi yang benar-benar memaksa mereka menambah satu penyerang lagi, betapapun tajamnya statistik Victor Gyökeres. Meskipun kontraknya dengan Sporting masih berlaku hingga 2028, Victor Gyökeres sudah menyatakan keinginannya secara terbuka untuk bergabung dengan proyek baru. Hal itu menunjukkan bahwa dirinya tidak lagi sepenuh hati bertahan di Liga Portugal. Kini pertanyaannya bukan lagi soal apakah Victor Gyökeres layak direkrut,
melainkan apakah Madrid benar-benar membutuhkannya saat ini, terlebih dengan harus mengeluarkan dana mencapai 1,3 triliun rupiah. Gonzalo Garcia disorot dijadikan sebagai pengganti Kylian Mbappe. Real Madrid mungkin tidak perlu mencari striker baru di bursa transfer musim panas ini. Dalam bayang-bayang absennya Kylian Mbappe, muncul satu nama yang justru mencuri perhatian di ajang Piala Dunia Klub 2025, Gonzalo Garcia. Sejak awal musim panas, Real Madrid santer diberitakan akan mendatangkan striker pelapis. Absennya Mbappe akibat penyakit membuat Los Blancos tampak rawan di lini serang. Garcia hadir membawa harapan baru, bukan hanya karena ketajamannya, tetapi juga karena gaya mainnya yang mengingatkan Alonso pada legenda klub, Raúl González. Gonzalo Garcia bukan nama asing bagi publik Valdebebas. Ia sudah mencuri perhatian sejak membela Real Madrid Castilla, tim muda Los Blancos. Musim lalu, Garcia mencetak 25 gol dalam 36 pertandingan liga, sebuah statistik yang cukup fantastis untuk pemain seusianya. Performanya tersebut membuatnya mendapat panggilan ke tim utama musim lalu, di mana ia mencatat 4 penampilan, menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Namun, di Club World Cup kali inilah Garcia benar-benar mendapat panggung. Tanpa kehadiran Kylian Mbappe di lini depan, Garcia menjawab kepercayaan Alonso dengan 2 gol dan 1 assist selama fase grup. Ia menunjukkan kecerdasan membaca ruang, penempatan posisi yang jitu, serta etos kerja tinggi, atribut yang langsung mengingatkan Xabi Alonso pada sosok Raúl. Menurut laporan media Spanyol Fichajes, Real Madrid mempertimbangkan untuk mempertahankan Garcia di tim utama ketimbang mendatangkan striker baru. Ini bukan hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga konsistensi dalam membina pemain muda. Jika Xabi Alonso memutuskan untuk mempertahankannya di tim utama, maka Garcia bukan hanya akan menjadi pelapis Mbappe, tetapi juga prospek masa depan untuk menggantikan peran striker utama. Dengan kombinasi ketajaman, kerja keras, dan pemahaman taktik yang matang, Garcia bisa menjadi kejutan menyenangkan bagi Madridistas musim depan. Keputusan transfer AC Milan, datangkan Luka Modric. Direktur olahraga AC Milan Igli Tare mengonfirmasi bahwa klub sedang menggodok kesepakatan untuk merekrut Luka Modric yang meninggalkan Real Madrid. Pemain Kroasia tersebut telah tampil sebanyak 593 kali untuk Madrid di semua kompetisi, mencetak 43 gol dan mencatatkan 95 assist selama kurun waktu tersebut. Milan berjuang untuk menemukan performa terbaiknya musim lalu dan finish di urutan ke-8 Serie A, gagal tampil di Liga Champions dan juga kalah di final Coppa Italia dari Bologna. Tare yakin kurangnya kepemimpinan dalam skuad musim lalu menghambat tim, tetapi menganggap penambahan Luka Modric bisa menjadi solusinya. Kami menganalisis apa yang kurang, dan satu hal yang kurang tahun lalu adalah kepemimpinan yang jelas dalam skuad, katanya. Ada spekulasi transfer seputar beberapa pemain kunci Milan, dengan rumor yang beredar bahwa Bayern Munich tertarik pada Rafael Leao, sementara Chelsea tertarik pada Mike Maignan. Leao mencetak 12 gol di semua kompetisi, sementara 11 assist-nya merupakan yang tertinggi di tim. Real Madrid diminta Xabi Alonso gaet mantan anak asuhnya di Jerman, Piero Hincapié. Real Madrid diminta Xabi Alonso merekrut mantan pemainnya di Bayer Leverkusen, Piero Hincapié, di bursa transfer musim panas ini. Real Madrid memang sudah memiliki rencana selanjutnya di bursa transfer, dan semua indikasi menunjukkan tambahan berikutnya akan mereka datangkan untuk lini pertahanan. Dengan tekad Xabi Alonso untuk mengonsolidasikan formasi 3 bek tengah yang berhasil ia gunakan di laga melawan RB Salzburg di pertandingan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia antar klub. Pelatih asal Spanyol itu pun meminta klub untuk merekrut Piero Hincapié, nama yang memang sudah dikenalnya. Diungkapkan Fichajes, bek tengah Leverkusen asal Ekuador itu dianggap sebagai kandidat ideal untuk model pertahanan baru El Real di bawah asuhan Xabi Alonso ini. Xabi Alonso sendiri telah menjelaskan kepada Madrid tentang profil yang ia cari. Ia butuh bek yang tak hanya bisa menutup ruang, tetapi juga punya kemampuan untuk membangun permainan dari belakang dengan cerdas. Terkait hal ini, menurutnya, Piero Hincapié bisa berikan jaminannya. Di usianya yang baru 23 tahun, Hincapié telah menunjukkan kedewasaan, kesadaran taktis dan keterampilan dengan bola. Kualitas ini yang membuatnya menjadi bagian yang menarik untuk proyek Real Madrid yang baru. Gabungnya Piero Hincapié tak hanya akan memperkuat kedalaman pertahanan,
tapi juga akan memungkinkan rotasi skuad yang lebih kuat dalam agenda klub yang semakin menuntut, terutama mengingat David Alaba telah alami cedera lagi dan Antonio Rudiger tak muda lagi. Selain kecocokan taktisnya, nilai pasar Piero Hincapi juga membuat transfer itu semakin menarik. Diperkirakan, perekrutan itu bisa diselesaikan dengan harga sekitar 40 juta euro. Di antara pemain yang berpotensi pergi dari Bernabeu saat ini adalah nama-nama terkenal, seperti Rodrigo Gus dan Eduardo Camavinga, di mana keduanya memiliki reputasi kuat di seluruh Eropa dan bisa menghasilkan pendapatan yang besar.